Halo helmet lover semuanya, apa kabar? Ketemu lagi sama Om Febs di channel Say No To Fake Helmets. Nah, kali ini kita masih tetap ngebahas helm-helm yang bukan fake. Karena dari kemarin banyak banget permintaan gue suruh ngebahas helm-helm yang clone 1:1, tapi kenapa gue nggak mau? Karena satu, bukannya gue nggak mau ngasih tahu bahwa itu helmnya benar apa nggak. Satu, kalau helmnya udah harganya udah murah, udah pasti itu helmnya fake aja. Kalau misalkan let's say nih, kalian minta bahas helm fake 1:1-nya IGV misalkan gitu, udah jelas helm fake 1:1 IGV misalkan let's say harganya 3 juta atau 4 juta atau 5 juta atau 6 juta, itu udah pasti fake lah, karena harga helmnya IGV yang GPRR yang di clone itu harganya tuh udah 18 juta barunya. Jadi kalau harganya udah sejauh itu bedanya, itu udah pasti fake. Jadi nggak usah kita ngomongin bagus apa enggak, karena ketika kita ngomongin bagus apa enggak satu helm itu, nanti kan orang jadi kepikiran, wah lucu juga ya gue beli itu. Gue nggak mau memberikan sugesti kalau helm fake itu bagus atau bisa lo beli itu untuk lo pakai atau koleksi. Gue nggak menyarankan sama sekali. Jadi say no to fake helmet always, selalu. Jadi jangan kita bahas-bahas lagi helm itu ya. Jadi udah pasti lah kalau harganya udah murah tuh pasti udah nggak benar aja. Nah, kali ini kita ngebahas helm dual purpose. Kali ini dari brand yang sebenarnya jarang banget gue review, dan mungkin ini baru review brand ini pertama kali di channel Say No To Fake Helmets, ataupun sebenarnya dari zaman dulu, zaman channelnya Febs78 masih ngebahas soal helm, gue nggak pernah bahas helm produk ini. Nah, sekarang kita bahas, oke? Apa dia? Ini dia helm. Kalau orang-orang sih sebenarnya di Indo tuh lebih terkenal produk ini tuh sebenarnya yang paling banyak tuh dipakai tuh apa ya? Valor ya kalau nggak salah ya. Tapi gue udah punya bahannya yang Valor, tenang aja, jadi sabar. Buat Valor lovers, tunggu. Sementara gue nggak bahas Valor dulu, gue bahas dulu yang ini. Ini adalah helm dual purpose dari Aero. Oh, boxnya juga bagus. Ada begininya. Oh, nggak bisa dicopot. Oke. Kita keluarin dulu helmnya. Oh, ini helm kita lihat dalamnya ada apa? Ada anti fog pin locknya, plus ada satu box. Oh, udah, sisanya kosong, nggak ada yang lain. Oke, sebelum kita bahas helmnya, kita bahas dulu ini apa. Wah, ini udah oke lah ya, udah pasti udah tahu si anti fog dari pin lock. Nah, di dalam box ini ternyata ada spare parts. Oh, ini ada tulisannya, Commander Original Spare Parts. Jadi ini helmnya, supaya aku nggak lupa, ini adalah helm Aero Commander ya. Jadi ini manual book. Ini di dalam ada manual book untuk masang ini. Setelah gue perhatiin, ini adalah mountingnya GoPro atau mountingnya untuk cam. Jadi ini ada mounting yang untuk, kalau lihat di sini, nanti mountingnya ada di atas kepala sini. Jadi kita lihat di sini ya. Terus ini ada mounting, kemudian ada, ini chin guard, plus ini kayaknya cover ratchet kayaknya. Nanti kita perhatiin. Sekarang kita taruh dulu di sini. Kita buka helmnya langsung. Covernya lumayan nice, walaupun nggak terkesan mahal-mahal banget covernya, tapi it's okay, it's good. Sekarang kita buka helmnya. Ini dia. Oke. Dapat. Ini dia helmnya. Ini helm dual purpose. Jadi helm yang bisa lo pakai on road maupun off road. Jadi kalau di Indo atau di luar negeri sebenarnya lebih banyak helm ini dipakai sebenarnya untuk touring gitu ya. Jadi kayak kalau kita ngeliat komparasinya, mungkin ini itu saingannya AGV AX8, sekarang AX9 namanya, sorry. AX8 Evo, Pak AX9, terus Array Tour Cross. Jadi ini saingannya itu. Nah, yang menjadi pembedaan adalah ini helm full karbon dan
Kalau kita lihat dari luar, ya ini seperti waktu itu yang gue pernah review helm. Ada satu helm yang gue review full karbon HJC Airpass 11, cuman ini bagian headnya ini, topinya ini, dan bagian fannya ini tuh nggak karbon. Jadi itulah yang menurut gue mungkin agak sedikit kurang, plus bagian fan depannya yang belum bahannya karbon, tapi the rest bahannya full karbon. Black, cuma ada tulisan Aeroh doang gede, helmnya enteng, visornya gede, lega. Terus ini bisa dicopot. Oh iya, ini tadi bagian yang atas ini, itulah tempat mounting GoPro-nya. Oke, coba ya kalau kita buka ya. Sorry, ini harus dibuka pakai baut. Sorry, jadi gua nggak bisa bukain. Ini harus dibuka pakai baut. Nanti lo bisa tempelin ini. Di sini ada bautnya. Tempel sini, terus tempel si mounting GoPro-nya. Cek, pasang GoPro gitu. Nah, karena ini dual purpose off-road dan on-road, ini bisa dicopot. Jadi kalau lo nggak mau pakai, kalau di on-road lo pakai beginian kan kadang-kadang suka angin nih, berasa banget tuh helmnya kita ketarik, lo copotin aja. Jadi pure jadi helm full face biasa tanpa ada si headnya ini, si topinya ini. Jadi lebih nyaman untuk dipakai di on-road. Kalau off-road kan lo nggak akan terlalu kenceng sehingga tertarik kepala lo karena angin dengan adanya si topinya ini, si headnya ini. Tapi kalau misalkan lo nggak pakai, kalau lo pakai banyak kan mostly di on-road, ini bisa lo copot, which is jadi sebenarnya helm full face biasa gitu. Nah, kayak tadi yang gue bilang, ya ini benar ini tutupnya recet. Jadi kalau lo sebenarnya bisa buka ininya, lo nggak perlu pakai. Kalau misalkan lo pakai di off-road, lo nggak mau pakai ininya, lo cuma pakai goggle biasa. Berhubung karena dia juga double visor, ya, tuh. Karena dia double visor, jadi basicnya lo bisa lihat ini udah turun. Jadi lo nggak pakai ini juga nggak apa-apa sih. Lo copot, pasang ini, atau lo pakai goggle sebenarnya juga bisa harusnya. Coba kalau gue rasa kalau lo pakai goggle dan visornya ini di saat bersama, dia akan kena ini nih di kacanya ini. Jadi gue nggak begitu saranin. Nah, sekilas dari luar, fan-nya ada ini gede satu di sini. Kemudian kita tutup dulu. Tidak ada mekanisme untuk locknya nggak ada, tapi kalau kita di lock begini, dia ada di sini doang nih mekanisme locknya, ngelock gitu. Bukanya tarik biasa doang, ini ngelock buka. Jadi nggak ada yang mekanis terpisah kayak model misalkan Arai ngeceklek gitu, itu HJC yang ngeceklek di sini nggak ada, atau model menggunakan AGV kan ceklek juga masuk terus baru dipencet. Kalau ini nggak, cuma begini doang terus tarik. And then di atas ada di sini nih ada geser kiri kanan kayak model punya HJC, geser kiri kanan untuk buka fan-nya. And then ini juga ada fan di belakang sini nih, ini fan dari dalam sebenarnya. Terus udah itu aja sih kalau yang bagian fan-nya. 1, 2, ini tutup bukanya tetap dari depan biasa. Itu 2 sama ini 4. Udah, that's it, gak banyak. Nah, kalau kita lihat visornya, ini kan visornya clear. Nah, keuntungannya adalah dia sudah double visor. Jadi lo bisa naik turunkan dari sebelah sisi kiri ini. Ini adalah visornya. Jadi nih, black, double visornya black di dalam. Jadi lo nggak perlu gonta-ganti si visornya yang bagian luar ini, karena di dalamnya udah ada visor black. Jadi cukup membantu ketika lo harus jalan siang dan malam dengan satu helm. Jadi lo nggak perlu gonta-ganti visor untuk supaya nggak silo di siang atau nggak kegelapan di malam hari gitu. Nah, sekarang kita beralih ke bagian dalam. Kalau kita lihat bagian dalamnya, ini material di neck roll-nya, bagian sini karbon, ini leather, ini modelnya sama lah kayak model-model Arai yang lain-lain, jadi bahannya fabric.
bukan suede ya, bahannya fabric di dalam, sampai di dalam semua fabric gitu. Terus kemudian, oh iya, ini kalau kalian lihat di bagian sini itu ada bagian lubang. Nah, ini lubang ini bisa kalian pasangin untuk kom. Jadi ini untuk taruh si speaker untuk lo ngomongnya di sini. Plus di bagian kiri sini itu ada namanya AW com. Jadi lo bisa copot untuk pasang alat komnya di sini nanti. Jadi ini memang udah disiapin sama mereka gitu ya, sistem AW com-nya. Harusnya kompatibel lah ya dengan kom yang apa istilahnya yang dijual di aftermarket ya, kayak Pektok gitu, Cardo gitu bisa. Nah sekarang kita mau coba. Nah berhubung ini size-nya gede, ini tuh L. Karena kemarin ketika gua mau pinjam ini helm untuk review, dia nggak punya size kecilnya yang versi Commander yang full carbon ini nggak ada. Jadi size-nya itu cuma tinggal L waktu itu. Jadi ya nggak apa-apa lah, tetap gue coba. Minimal ada tampilan view-nya lah buat kalian bisa lihat seperti apa. Ya pasti gede. Tapi seharusnya kalau ini L ya, kayaknya gue bisa pakai M sih sebenarnya. Karena L-nya cukup ya gede sih. Ya ini gue sampai ketutup begitu sih gede. Maksudnya gini, kayaknya sih gue bisa pakai L-nya. Pakai M-nya. Tapi gue masih tetap harus fitting lah. Nggak mungkin bisa nebak-nebak doang kayak begini. Gue tetap harus bisa fitting untuk tahu pasti. Ini ada si chin guardnya di bawahnya tadi. Nose ini dibikin nggak dipasang, jadi lu pasang kalau memang harus doang. Kalau lu nggak suka pakai chin guardnya juga nggak perlu sih sebenarnya gitu. Helmnya nice sih, sebenarnya dari samping juga bagus. Bahan dalamnya cukup empuk ya, kalau gue bilang cukup nyaman. Enak lah sebenarnya. Gue baru ngerasain sekali pakai helm aero dan menurut gue bahan innernya lumayan enak kok, lumayan enak. Bukan yang nggak enak yang sampai bikin apa lu nggak pengen, karena bahannya itu fabriknya soft banget sih, soft. Gue bilang nggak sesoftnya model yang punya HJC, tapi ini soft sebenarnya walaupun modelnya berbeda gitu. Nah ini beratnya 1440, lebih kurang 50 gram ya, tergantung size daripada si shell-nya ya gitu. Mungkin kalau yang size-nya S mungkin harusnya ini beratnya cuma 1,4, nggak nyampe 1,4 malah gitu. Jadi cukup enteng untuk satu helm yang dual purpose. Jadi karena kayak helm-helm yang ya kayak Area aja udah 1,5 lebih sedikit. Itu padahal helm yang bukan dual purpose, itu cuma helm full face biasa, atau misalnya AGV pun cuma 1,350. Ini 1,4 kurang kalau yang size nya S, kalau yang L yang 1,440. Jadi masih di bawah 1,5 kilo, ketolong banget karena shell-nya dari karbon. Dan tadi gue lupa, ini udah double D-ring ya, terus locknya ada di sini. Jadi untuk ukuran satu helm dual purpose yang dia punya mekanis untuk ngeluarin si visor dalamnya gitu ya, dark visor yang di dalam itu termasuk enteng jadinya si helmnya ini gitu. Nah cuma memang selalu jadi masalah sih kadang-kadang beberapa produk yang kalau udah lama tuh si visor ini suka jadi masalah, suka macet lah gitu, kadang mungkin patah lah kayak gitu kayak helm modular gitu. Tapi nggak tahu, gue juga nggak tahu ini seberapa kuat, tapi harusnya sih kalau visor doang sih nggak begitu masalah ya, nggak beda mungkin kalau dia kayak yang model modular gitu. Ini helm sudah dapat ECE Approved, DOT juga, kemudian SNI-nya embossnya transparan, jadi kalau sekilas begini lo nggak bisa lihat sebenarnya, tapi ada nih SNI sebelah kiri, lo rabain gitu, ada nih gitu. Dan surprisingly harganya juga nggak terlalu mahal banget ya untuk satu helm dual purpose, dan dibilang murah juga enggak sebenarnya, Ini itu harganya 7,5 juta gitu. Nanti tergantung lah ya, ada diskon apa enggak dari si
tokonya. Nah, Aeroh itu di Jakarta itu pemasoknya kalau nggak salah Juragan Helm juga tuh. Si Juragan Helm yang jualin. Walaupun lo bisa beli juga dari dealer-dealer yang lain, tapi kalau buat lo tinggal di Jakarta lo bisa ke Juragan Helm lah untuk cari helm ini. Nah, si helm ini itu termasuk helm yang kalau gue lihat termasuk yang cukup lumayan favorit ya untuk saingannya si Tourcross Array. Jadi banyak juga yang pakai, terutama anak-anak adventure biasanya suka pakai gitu, anak touring ya. Lebih banyak yang pakai helm begini dibanding yang buat harian. Agak jarang sih gue lihat pakai helm begini. Karena mungkin kalau sekilas kan size-nya kelihatannya shell-nya gede gitu, tapi sebenarnya karena ini shell-nya L dan gue yang pakai, jadi emang kelihatan gede. Nah, tapi overall sih helm yang cukup menarik dan cukup bagus menurut gua untuk ukuran helm medium range lah ya, dibilang upper range itu nggak terlalu lah, karena harganya masih di bawah 10 juta, 7,5 gitu, termasuknya medium up range lah ya dari sisi pricing. Nah, overall kalau nanya ke gua berapa gua akan kasih rating ini, sebenarnya gua bisa bilang gua kasih rating ini itu 4 lah ya, 4. Karena apa? Sebenarnya entengnya bagus gitu, terus kemudian nggak berat helmnya, innernya enak, nyaman, udah double D-ring, fiturnya lengkap, udah dapat double visor, terus kemudian dapat anti fog, terus banyak items yang misalkan bisa lo pakai nanti GoPro, terus udah com ready gitu. Cuma ini tuh yang bikin gua nggak suka dari helm ini tuh adalah satu, bagian headnya ini dan bagian ventilasinya itu yang nggak karbon itu yang bikin gua kayak ngerasa tuh kok sayang ya, tanggung banget kayak persis kayak Airpa 11 yang karbon, yang bagian sininya tuh malah justru nggak dibikin karbon. Tapi gua nggak tahu juga alasannya kenapa nggak dibikin karbon, apa karena ini memang detachable, memang karena bisa dicopot-copotin ya sehingga mereka nggak mau bikin karbon, atau memang cost aja gitu. Tapi menurut gue itu menjadi sesuatu yang sayang aja sih sebenarnya, which harusnya bisa dibikin lebih perfect, jadi kurang perfect sedikit cuma gara-gara itu doang gitu. Tapi overall nice helmet. Gue secara pribadi memang belum pernah pakai helm Aeroh, tapi menurut gue ini helm yang cukup oke kalau buat lu yang seneng sama helm-helm dual purpose atau helm touring gitu. Nah, itu aja dari gua guys saat ini. Next kita akan bahas helm yang lain lagi. Ada banyak helm sebenarnya, termasuk helm dari keluarga brand Aeroh juga gitu. Nanti akan gua bahas, terutama yang banyak minta kemarin review Valor, nanti gua review ya gitu. Oke. Itu aja dari gua, cukup. Thank you untuk supportnya, dan jangan lupa tetap selalu support channel Feb 78 channel saya Notify Helmets by Feb 78. Keep subscribe, like, comment, share, dan semoga kita bisa tetap memberikan kebaikan dengan channel ini. Oke, itu aja dari gua, sampai ketemu segera di video-video gua berikutnya. Bye bye.